Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Islam. Kami akan menceritakan kisah-kisah seputar Islam, baik di dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja. Wakaf sedekah jariyah milik Utsman bin Affan di Madinah. Wakaf ini berupa bangunan hotel yang disewakan. Apakah Anda tahu kalau sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun mempunyai sifat murah hati dan dermawan. Dan ternyata beliau radhiyallahu anhu sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi. Bahkan rekening dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau. Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi? Diriwayatkan di masa Nabi SAW, kota Madinah pernah paceklik hingga kesulitan air bersih karena mereka kaum muhajirin sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, Sumur Raumah namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang amat tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi, sekalipun Yahudi pemilik sumur tetap menolak penjualannya. "Seandainya sumur itu saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari." Demikian Yahudi tersebut menjelaskan atas penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Subhanahu wa taala tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi. "Bagaimana kalau aku beli setengah saja dari sumurmu?" Utsman melancarkan jurus negosiasinya. "Maksudmu?" tanya Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur itu bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi sumurmu, kemudian lusa menjadi milikku, dan demikian selanjutnya berganti satu hari." Bagaimana, jelas Utsman. Yahudi pun berpikir cepat. "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman, dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, silakan mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari. Karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan harinya Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumahnya. Yahudi pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengahnya lagi sumurku dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman setuju. Lalu dibelinya seharga 20 dirham. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memelihara hingga semakin berkembang. Lalu disusul juga dipelihara oleh pemerintah Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon kurma.
Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini, Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengah ditabung dan simpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.